Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 11, yaitu materi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Tentunya sahabat rumah belajar pernah atau bahkan sering mendengar istilah dari teks eksplanasi. Jika tadi kita sudah melihat beberapa tayangan berkaitan dengan peristiwa atau fenomena, tentunya sahabat rumah belajar sudah memiliki gambaran sebetulnya apa sih teks eksplanasi itu? Ada yang sudah tahu apa sih pengertian dari teks eksplanasi? Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan berkaitan dengan peristiwa atau fenomena yang terjadi. Fenomena tersebut bisa berupa fenomena alam, sosial, dan budaya. Tadi di dalam pengertian terdapat kata fenomena. Ada yang tahu fenomena itu apa? Ya, betul. Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Jika kalian sudah tahu pengertian daripada teks eksplanasi dan fenomena, tentunya kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya isi dari teks eksplanasi itu apa sih? Isi dari teks eksplanasi adalah jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana sebuah peristiwa atau fenomena itu bisa terjadi. Sahabat rumah belajar, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Di dalam identifikasi fenomena, di sini biasanya menjelaskan mengenai latar belakang mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan struktur teks yang kedua adalah proses kejadian. Di dalam proses kejadian bisa disajikan di dalam 2 bentuk. Yang pertama dengan menggunakan pola kronologis dan yang kedua dengan menggunakan pola kausalitas. Lalu, apa sih yang membedakan antara pola kronologis dengan pola kausalitas? Yuk kita bahas. Pola kronologi atau proses teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa. Pola kausalitas atau sebab akibat adalah teks eksplanasi yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa atau fenomena itu terjadi. Struktur teks yang ketiga adalah ulasan atau interpretasi. Di dalam ulasan atau interpretasi biasanya berisi komentar atau pandangan tentang dampak serta konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan di dalam teks. Nah, sahabat belajar, itulah struktur teks eksplanasi. Jika tadi kita sudah membahas mengenai struktur teks, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama adalah kalimat fakta dan juga kalimat opini. Kalimat fakta adalah kalimat yang bisa dibuktikan kebenarannya dan biasanya dilengkapi dengan data-data statistik. Sementara kalimat opini adalah kalimat yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Struktur teks yang berikutnya adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah kata yang menyatakan perbuatan atau kegiatan. Ciri-cirinya adalah menggunakan awalan di dan juga ter. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi di sini terdiri dari 2. Yang pertama ada konjungsi kronologis dan juga konjungsi kausalitas. Ada yang tahu apa sih itu konjungsi kronologis dan juga konjungsi kausalitas? Yuk kita simak penjelasannya. Konjungsi kronologis adalah penggabungan kalimat-kalimat atau klausa bagian kalimat berdasarkan urutan waktu kejadian atau sering disebut dengan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya, kemudian, setelah itu, lalu, pada akhirnya, selanjutnya, sesudah itu. Sebelum menutup video pembelajaran kali ini, saya akan berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Jati Asih dari senja hingga petang. Saya haturkan terima kasih kepada sahabat rumah belajar semuanya. Mudah-mudahan video pembelajaran yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.